Wah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Akhirnya kita kembali lagi ke hari Senin ya. Weekend begitu cepat. Baik, jadi hari ini kita akan masuk kepada sesi presentasi ya teman-teman, sampai nanti di pertemuan ke-13 atau menjelang UAS. Nah, teman-teman, memang untuk kelompok sendiri saya tidak membaginya secara rata. Ada teman-teman yang tidak berkesempatan untuk menjadi presenter, tapi sebenarnya itu tidak akan jadi masalah karena substansinya adalah di sini teman-teman yang akhirnya memutuskan ya sejauh apa kalian mau terlibat dalam sesi diskusi, karena pun penilaiannya sama begitu. Kalian memutuskan memilih menjadi pendengar saja silahkan, tapi kalau kalian juga terlibat aktif dalam diskusi itu juga ada penilaian-penilaian tersendiri. Semuanya tergantung dari si mahasiswa itu sendiri. Jadi substansinya adalah keterlibatan siapapun mahasiswanya, entah mau jadi presenter atau mau menjadi orang yang memberikan saran, penanya, ya itu juga sebenarnya kurang lebih sama. Substansinya adalah kita sama-sama untuk membedah isu-isu yang akan saya bagi nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi memang ada berapa ya kelompok kelas A ada 3. Ya, kelas B ada 3 kelompok juga. Nah, teman-teman yang nggak dapat kesempatan presentasi bisa melibatkan diri kalian seaktif mungkin, memberikan solusi-solusi ataupun hal-hal yang belum disampaikan itu monggo dipersilakan. Baik, langsung kita mulai ya. Saya beri pengantar dulu. Tema kita pada pagi hari ini adalah implementasi perkembangan teknologi komunikasi di bidang pendidikan ya atau dalam dunia pendidikan. Teman-teman, kita sudah masuk kepada fase-fase bukan hanya memahami teoritisnya saja, tapi di pertemuan ketiga ini kita sudah sampai pada tahapan membenturkan fenomena-fenomena yang ada di lapangan dengan kajian-kajian teoritis. Jadi sudah mulai alur pemikirannya setingkat lebih atas daripada kita cuma memahami definisi saja ya. Artinya di sini kelompok 1 akan bertugas untuk memaparkan bagaimana kondisi perkembangan teknologi komunikasi di era 4.0. Kita sudah bahas juga 4.0 di awal pertemuan, itu akhirnya berdampak seperti apa sih atau sejauh apa memberikan implikasi, salah satunya dalam bidang pendidikan. Ya. Nanti kelompok 1 silakan dimunculkan fenomenanya seperti apa, kondisi di lapangannya seperti apa, case-case atau contoh kasus, kemudian silakan kalian benturkan, kalian pertengkarkan, kalian coba kawinkan fenomena-fenomena tersebut dengan kajian-kajian teknologi komunikasi. Nah, nanti di situ akan muncul dasen-dasolennya atau kesenjangan-kesenjangan data dari apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang terjadi. Ya, ada kesenjangan data itulah yang akan kita diskusikan teman-teman, sebaiknya atau seharusnya seperti apa ketika ada kendala-kendala komunikasi ya pada bidang pendidikan ketika teknologi komunikasi ini merubah semua tren atau hampir semua tren pembelajaran. Kemudian juga di akhir saya minta kelompok 1 untuk menyimpulkan apa yang bisa kita ambil dari diskusi kita pada pagi hari ini ya. Nah, ini titik pembahasannya perlu diingat, titik pembahasannya kepada kajian perkembangan teknologi komunikasi. Ya, karena mata kuliah kita Pertekom, sehingga yang harus dibahas adalah hal-hal yang terkait itu. Perkembangan teknologi komunikasi. Boleh diambil juga kebijakan-kebijakan dari Pak Nadiem, misalnya kasus-kasus di lapangan kalau kita harus PJJ selama pandemi COVID, tapi juga yang perlu diberikan titik mayornya adalah pembahasan terkait dengan perkembangan teknologi komunikasi, entah keterlibatannya, interaktivitasnya, tools-nya,
pun juga kalian bisa menyertakan beberapa survei dari lembaga-lembaga riset ya terkait dengan pembelajaran jarak jauh, trennya seperti apa, mulai dari tools, kemudian audiensnya, kendalanya, dan lain sebagainya. Didukung dengan data-data seperti itu. Baik, kita langsung dengarkan pemaparan dari kelompok 1. Kurang lebih saya beri waktu sekitar 15 menit ya. 15 menit, silakan kelompok 1 moderator, saya persilakan. Monggo, silakan. Kelompok 1. Ya, Ibu, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Nofar Rivaldi dari Ilmu Komunikasi A, akan menjadi moderator pada pagi hari ini. Ya, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi implementasi perkembangan teknologi komunikasi dalam dunia pendidikan. Langsung aja saya persilahkan kepada teman-teman dari kelompok 1 untuk berpresentasi. Silakan. Ya, halo, mohon maaf apa suara saya terdengar? Terdengar, Christine. Iya, baik. Maaf karena saya soundnya ada di HP yang ini karena tidak bisa di laptop. Ya, mungkin bisa ke slide selanjutnya, operator. Next selanjutnya yang transformasi. Baik, terima kasih. Transformasi penggunaan new media. Di era sekarang ini, dunia pendidikan dihadapkan dengan penyelesaian dalam memanfaatkan teknologi. Semuanya didukung oleh jaringan global internet, di mana semuanya bisa terhubung dengan sangat mudah. Internet yang berkembang di era teknologi informasi merupakan awal era baru pada seluruh aktivitas manusia. Dan seiring dengan kehadiran internet, banyak proses transformasi struktural dan fungsional yang berbeda, serta menjadikan media pembelajaran dalam dunia pendidikan berkembang menjadi kreatif dan inovatif. Di masa pandemi COVID-19 ini, dapat dikatakan sebagai peluang dalam dunia pendidikan dalam bertransformasi untuk memanfaatkan teknologi. Seiring dengan industri 4.0, seluruh jenjang pendidikan dipaksa bertransformasi untuk beradaptasi secara drastis untuk melakukan pembelajaran dari rumah melalui media daring atau online. Proses pembelajaran sudah tidak lagi didominasi dengan pertemuan secara langsung, akan tetapi sudah memulai memanfaatkan aplikasi virtual meeting. Komunikasi antara komunikator dan komunikan tidak lagi di kelas tapi di dunia maya. Konsep pendidikan konvensional yang kaku dan monoton akan digantikan dengan pembelajaran menggunakan media digital yang dianggap lebih praktis, fleksibel, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan mengalami banyak perubahan. Setelah munculnya internet, model kuliah perpustakaan, pembuatan tugas, pengisian rencana studi, dan lain sebagainya sudah disesuaikan dengan apa yang dapat dilakukan melalui internet. Next, selanjutnya. Transformasi dalam proses pembelajaran pada masa COVID-19 ini telah mengubah bukan hanya media yang digunakannya, namun juga metode sampai model yang digunakannya berbeda. Pada era digital ini, seperti sekarang ini, setidaknya ada 3 model pembelajaran yang digunakan. Di antara yang pertama, seperti guru memberikan materi secara daring lalu dipelajari sendiri oleh siswanya, dan yang kedua, guru memberikan materi secara daring kemudian dipelajari secara daring juga oleh siswa. Yang ketiga merupakan kolaborasi antara pembelajaran yang berlangsung secara daring dan tatap muka. Ya, mungkin itu saja saya serahkan ke pemateri selanjutnya.
Selanjutnya saya akan membahas bagaimana transformasi pendidikan new media ini tidak hanya berlaku pada kelas atau pembelajaran tatap muka saja, tetapi juga terdapat media penyimpan yang dapat digunakan sebagai bahan ajar untuk para guru, dosen, siswa, dan mahasiswa juga. Nah, bahasa gaul yang digunakan untuk penyimpan ini adalah repository. Repository ini sebenarnya ada banyak umumnya, tapi garis besar saja repository yang saya maksud di sini adalah jurnal repository. Ya, jurnal repository ini merupakan layanan dari arsip untuk mengumpulkan, melestarikan, dan menyebarluaskan salinan digital dari output intelektual yang ditawarkan Civitas Akademika dan kemudian disebarluaskan kepada masyarakat untuk digunakan kembali. Nah, untuk jurnal repository ini, untuk jurnal repository ini sendiri, mahasiswa atau masyarakat dapat menggunakannya ya melalui Google ya, melalui web. Contohnya seperti scholargoogle.com yang disediakan oleh Google, dan untuk jurnal yang bersertifikat, mahasiswa atau masyarakat bisa menggunakan sinta.kemdikbud.go.id. Selanjutnya, selain jurnal repository, terdapat bahan ajar ya melalui new media lain, contohnya seperti Smart Library, di mana Smart Library ini maaf apa suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas, Noval. Oke, sorry agak pada nge-freeze di sini, jadi takut mau lanjut. Saya ulangi, selain jurnal repository, terdapat bahan ajar lain pada new media. Ya. Di antaranya adalah Smart Library. Smart Library merupakan aplikasi atau web berupa perpustakaan elektronik yang menyediakan berbagai macam buku dengan basis file PDF atau e-book, electronic book, secara gratis maupun berbayar. Garis besar penggunaan Smart Library ini ialah untuk menghemat kertas pada percetakan buku serta menjangkau masyarakat yang lebih luas dalam penggunaannya. Masyarakat dapat menggunakan Smart Library ini setelah mereka mendaftarkan diri sebagai anggota perpustakaan dengan ketentuan lainnya masing-masing. Bisa saya sampaikan, silakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai data-data penggunaan media sosial. Yang pertama, dilansir dari We Are Social per bulan Februari tahun 2022, pengguna media sosial di Indonesia selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Saya akan mulai dari 5 tahun kebelakang terakhir. Dari tahun 2018, pengguna media sosial mencapai 130 juta jiwa, 2019 150 juta jiwa, kemudian 2020 160 juta jiwa, 2021 170 juta jiwa, hingga di tahun 2022 ini mencapai 191 juta jiwa. Lanjut. Nah, adapun dari segi penggunaan aplikasi sosial media yang paling banyak digunakan atau masih digemari oleh masyarakat Indonesia, yaitu WhatsApp dengan 88,7% dari jumlah populasi, kemudian Instagram senilai 84,8%, Facebook 81,3%, TikTok 63,1%, Telegram 62%, kemudian Twitter 58,3%. Lanjut. Nah, ini ada salah satu hasil survei dari Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru Indonesia atau P2GI terhadap media aplikasi yang sering digunakan selama pembelajaran jarak jauh, yaitu menentukan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Line, Instagram masih menjadi favorit bagi para pengajar dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Kemudian dilanjutkan dari Google Classroom, Zoom Meeting, kemudian Google Meet,
e-learning sekolah, dan lain-lain. Nah, lain-lain di sini yang dimaksud antara lain aplikasi seperti Cisco Webex, Microsoft Teams, YouMeetMe, Rumah Belajar, Kuiper School, Edmodo, hingga ruang guru. Baik, terima kasih. Lanjut ke pemateri selanjutnya. Oke, baik. Seiring berjalannya waktu, maka proses belajar mengajar itu telah menuntut kita untuk dapat menerapkan suatu sistem informasi dan juga komunikasi yang lebih maju. Oleh sebab dapat dilihat dari proses belajar mengajar di masa pandemi, di mana kita itu telah menerapkan 4 hal, salah satu 4 kasus yang ada di depan kita, yaitu yang ada di Salindia atau PowerPoint kita. Kasus yang pertama adalah e-learning. E-learning itu merupakan electronic learning atau suatu metode pembelajaran secara elektronik di mana biasanya proses pembelajaran, belajar dan mengajar itu dilakukan melalui suatu platform dan dilakukan secara daring atau tidak tatap muka secara langsung. E-learning itu biasanya dapat digunakan menggunakan teknologi komunikasi terbaru seperti handphone atau gawai, kemudian laptop atau komputer, dan menggunakan kecanggihan internet dan melalui platform seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Dan e-learning tidak hanya mencakup proses belajar mengajar yang dilakukan di dalam kelas, namun juga e-learning itu mencakup sebagai proses belajar mengajar yang dilakukan mulai dari private class, yaitu seperti aplikasi ruang guru dan lain-lain. Kemudian kasus yang kedua adalah e-library atau electronic library. Itu merupakan suatu metode dalam mencari buku, kemudian meminjam buku, tapi secara elektronik. Nah, di dalam dunia pendidikan itu biasanya di universitas-universitas itu sudah menerapkan electronic library, di mana memudahkan para mahasiswa untuk mencari suatu buku, meminjam suatu buku, apalagi di masa pandemi dengan tidak langsung turun ke lapangan. Gitu. Terus yang ketiga adalah paperless. Paperless adalah suatu upaya untuk mengurangi kertas, namun tidak meniadakan penggunaan kertas itu sama sekali. Maksudnya dapat dilihat ketika misalnya seorang guru menyuruh atau menghimbau kepada anak muridnya untuk dapat mengerjakan suatu tugas namun diupload atau diunggah ke sosial medianya seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Kemudian juga dapat dilihat mulai dari setiap universitas maupun setiap instansi pendidikan yang memiliki web khusus untuk dapat mengelola informasinya mulai dari biro akademik, kemudian dan absensi dan lain-lain. Tidak hanya itu, dengan adanya paperless, itu adalah pemanfaatan menggunakan teknologi komunikasi terbaru dan membantu mahasiswa serta para staf pengajar untuk dapat saling berkoneksi atau saling bertukar informasi secara cepat dan dalam jarak yang jauh. Misalnya, dapat bertukar informasi atau dapat mengirim pesan hanya melalui email saja dan lain-lain. Dan di dalam paperless itu biasanya terdapat memo, sehingga memo itu bisa digunakan untuk dapat memberikan pengingat, untuk dapat menjadi pengingat kepada mahasiswa biasanya mengenai seperti adanya suatu event yang mendadak maupun yang dilupakan secara tidak sengaja. Dan yang terakhir adalah Computer Aided Instruction atau CAI. CAI itu merupakan sistem dari pembelajaran yang digunakan untuk mempermudah proses belajar mengajar. Jadi CAI itu merupakan sistem di mana dalam proses belajar mengajar itu biasanya menggunakan suatu komputer untuk membuat proses belajar mengajar itu lebih baik atau lebih berhasil gitu. Nah, biasanya di dalam CAI itu contohnya adalah seorang guru yang memberikan pengajaran itu tidak hanya di atas papan tulis saja, namun beliau memberikan beberapa gambaran seperti membuat suatu animasi, kemudian membuat suatu video pembelajaran, kemudian membuat suatu audio maupun visual yang membuat proses pembelajaran itu tidak monoton, yang pastinya dibuat dan dapat diakses itu hanya di komputer saja. Oke, demikian materi bagian saya dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya.
Oke, baik. Bisa ke slide sebelumnya. Oke. Kendala yang terjadi pada implementasi teknologi komunikasi e-learning di dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan terdapat hambatan-hambatan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang dapat disimpulkan ke dalam dua kelompok. Yang pertama secara fisik, di mana berupa sarana dan prasarana yang belum memadai terutama untuk sekolah-sekolah yang berlokasi di pelosok. Kalaupun sudah ada sarana dan prasarana masih sangat minim baik dari segi jumlah maupun segi mutu peralatan tersebut. Masih digunakan perangkat multimedia bekas di lembaga-lembaga pendidikan yang terdapat di daerah pedesaan. Perangkat multimedia bekas ini tentunya masih menggunakan spesifikasi yang sudah ketinggalan zaman, sehingga penggunaannya tidak mampu bersaing dengan laju perkembangan teknologi informasi komunikasi yang begitu pesat. Yang kedua yaitu secara non-fisik. Yang pertama ada kurangnya kepercayaan diri. Di sini yang dimaksud adalah kepercayaan diri guru kurang dalam hal menggunakan teknologi dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, di mana guru takut gagal mengajar menggunakan teknologi informasi komunikasi walaupun penggunaannya dalam proses pembelajaran sangat disarankan oleh para ahli. Yang kedua, kurangnya kompetensi guru dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam teknik pengajarannya. Guru tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan komputer maupun teknologi lainnya, dan tidak antusias tentang perubahan dan integrasi dengan belajar yang menggunakan teknologi dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir ada jaringan internet yang harus memadai dalam hal e-learning dan penggunaan media lainnya. Dibutuhkan internet yang cukup untuk bisa menembus berbagai laman di dunia maya. Untuk mencari informasi, berkomunikasi, dan mencari referensi pun perlu menggunakan internet. Dan dalam hal ini, tidak semua di wilayah Indonesia mendapatkan akses internet yang baik, sehingga kegiatan pertukaran ilmu terkadang terhambat dikarenakan jaringan internet yang tidak memadai. Selanjutnya, saya serahkan kepada pengatur selanjutnya. Ya, baik. Selanjutnya ada solusi atas permasalahan implementasi teknologi komunikasi e-learning di Indonesia. Terdapat beberapa persyaratan agar dapat menerapkan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yaitu tersedianya sarana yang menunjang pembelajaran berbasis TIK. Lebih lanjut, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam menerapkan pembelajaran berbasis TIK ini. Yaitu ada yang pertama, ini ada guru dan siswa harus memiliki akses terhadap teknologi digital dan internet di dalam kelas, sekolah, ataupun lembaga pendidikan. Yang kedua, guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan alat-alat dan sumber-sumber digital dalam kegiatan belajar mengajar agar tercapai standar kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Selanjutnya yang ketiga ada harus didukung dengan tersedianya anggaran atau dana yang cukup untuk mengadakan, mengembangkan, serta merawat sarana-prasarana teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Itu untuk solusi. Kembali ke moderator. Iya, terima kasih kepada kelompok 1. Itu dia presentasi terkait implementasi perkembangan teknologi komunikasi dalam dunia pendidikan yang udah dibawakan oleh teman-teman dari kelompok 1. Selanjutnya langsung aja kita buka sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Untuk teman-teman semua bisa bertanya, bisa unmute ataupun bisa langsung raise hand. Oke, ini kepada pertanyaan pertama ada Nur Fadila Eka Putri, bisa langsung unmute aja ya untuk pertanyaannya. Halo, suara saya terdengar? Iya, terdengar dengan jelas. Silakan. Sebelumnya maaf ya kalau harus on cam soalnya jaringannya lagi nggak bagus. Oke.
Tes, terdengar masih? Iya, terdengar. Oke. Saya ingin bertanya, kemajuan teknologi komunikasi dalam new media yang sangat pesat dan memunculkan masyarakat informasi kan menuntut kita untuk melakukan perubahan. Berkenaan dengan pernyataan yang saya sebutkan, bagaimana cara untuk mendukung keberlanjutan transformasi digital di tiap daerah, khususnya daerah terpencil? Iya, itu dia pertanyaan dari Nur Fadila Eka Putri. Eh, Mungkin untuk jelasnya lagi kepada Saudara Nur Fadila bisa diulang pertanyaan sekali lagi ya. Itu ditulis di kolom chat sama Adila. Karena sinyalnya jelek. Jadi intinya bagaimana cara untuk mendukung transformasi digital khususnya di daerah-daerah terpencil. Nanti bisa dikaitkan sama upaya-upaya di bidang pendidikan untuk daerah-daerah terpencil. Baik, terima kasih Fadila. Selanjutnya, silakan dipandu. Ahmad. Iya, Bu. Mungkin sembari teman-teman kelompok 1 tadi mencari jawabannya kepada Kansami Yumna, untuk pertanyaan nomor 2 bisa langsung aja ditanyakan kepada kelompok 1. Kepada Kansami Yumna dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya terdengar jelas? Terdengar tapi sedikit kecil suaranya. Kecil ya, bentar. Aduh. Kalau kayak gini, nyari nggak? Ya, terdengar. Ya, oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kansa Yumna Abiur dengan NIM 015. Nah, pertanyaan saya berkaitan dengan salah satu solusi yang kalian berikan terhadap kendala-kendala dari e-learning, yaitu harus adanya akses dari guru dan siswa terhadap teknologi digital. Nah, namun yang terjadi di Indonesia kan berkata sebaliknya nih. Contohnya ada kasus yang orang tuanya mencuri handphone untuk sekolah anaknya gitu. Kemudian bagaimana tanggapan kalian terhadap terjadinya kasus ini di Indonesia, dan apakah kemudian solusi yang kalian berikan itu menjadi solusi yang benar-benar solusi atau malah merupakan masalah baru sebenarnya? Terima kasih. Itu aja. Ya, itu dia pertanyaan nomor 2 dari Saudara Kansa Yumna. Untuk pertanyaan terakhir mungkin untuk sesi pertama, kami membuka sesi 3 pertanyaan dulu, lalu nanti dilanjut untuk pertanyaan berikutnya. Kepada pertanyaan nomor 3, Elfrida, mungkin bisa langsung aja untuk bertanya. Oke, suara saya jelas kah? Ya, sangat jelas. Langsung aja, Oke. Elfrida. Pertanyaan saya seperti tema dari teman-teman, bahwa sebenarnya pendidikan di era globalisasi ini berarti terintegrasinya pendidikan nasional ke dalam pendidikan dunia. Dan namun yang saya soroti di sini yang juga merupakan masalah dan tantangan ada 2 aspek. Nah, yang pertama ini ketika perkembangan teknologi komunikasi dijadikan tantangan, yaitu bahwa teknologi ini dapat menggantikan guru sekaligus menggantikan sekolah. Dan itu merupakan sebuah isu yang tak jarang kita dengarkan, baik ketika kita sekolah di SMA dulu, bahkan sampai sekarang kayak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana sih teman-teman menyikapi isu atau statement kayak gini? Apakah teknologi ini dapat menggantikan peran guru dan sekolah tersebut atau seperti apa? Gitu. Terima kasih. Ya, jadi itu ya.
Maaf ya teman-teman jika ada suara ayam-ayam ya. Kamu lagi di mana ada suara ayam-ayam? Di kos Bu, tapi ayam tetangga nih kalau pagi ribut, nggak bisa dikontrol. Nggak apa-apa. Nggak mungkin juga kamu ngontrol ayam. Ya, jadi silakan didiskusikan dulu kali ya Ahmad ya. 5 menit. Dan teman-teman, nanti misalnya ada waktu lebih, kita bisa buka sesi selanjutnya, tapi kalau sudah tidak ada, kita tutup ya, karena pembelajaran sekarang hanya 90 menit. Ya, sudah kembali ke 90 menit saja, 1,5 jam. Baik, Nur Fadila, Kansa, Elfrida, teman-teman yang lain juga bisa mengkritisi ya, sejauh apa sih perkembangan teknologi komunikasi itu. Kalau dalam kondisi sekarang, pada saat kemarin masa pandemi, sekarang sudah mulai dilonggarkan juga, seperti apa kontribusinya, ya, dan kendala-kendalanya. Tapi ada beberapa hal juga yang mungkin belum disenggol sedikit ya, terkait dengan interaktivitas, ya, hal-hal yang sifatnya apa ya, engagement-nya atau interaktivitas pada saat kita berkomunikasi, apakah kita masih lebih nyaman dengan face to face ya, atau dibandingkan dengan penggunaan media digital seperti itu. Nanti saya akan acak random juga buat teman-teman untuk menyampaikan pendapatnya ya dari 3 pertanyaan untuk melengkapi jawaban dari kelompok 1. Sudah Ahmad? Silakan dijawab. Siapa dulu? Ya, dikembalikan kepada kelompok 1. Bagaimana kepada kelompok 1? Apakah sudah ada jawabannya? Jika sudah ada dan siap, bisa langsung aja dijawab pertanyaan teman-teman tadi ya. Oke, Ival, aku izin masuk, Ival. Iya, Irsa silakan. Saya izin menjawab pertanyaan dari Elfrida yang bertanya mengenai teknologi itu dapat menggantikan peran guru dan sekolah. Bagaimana sih tanggapan dari teman-teman kelompok 1 gitu. Kalau menurut aku, dalam perkembangan teknologi informasi yang semakin maju, memang kita dihadapkan dengan beberapa teknologi yang canggih gitu, mulai dari kemudahan kita dalam mengakses, kemudian kemudahan kita dalam berinteraksi satu dengan yang lainnya, dan banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh teknologi tersebut gitu. Tapi apakah dengan kemudahan teknologi tersebut itu dapat menggantikan peran guru dan sekolah? Menurut saya pribadi itu tidak akan. Karena walaupun kita akan belajar secara daring, namun siapa yang akan menyampaikan materi kalau tidak guru gitu. Walaupun nanti kita akan belajar melalui ruang guru misalnya, melalui Genius misalnya, tapi kan masih membutuhkan tenaga ajar untuk dapat menyampaikan materi mulai dari dalam bentuk video yang dapat disaksikan oleh teman-teman gitu, oleh para audiensnya gitu. Jadi kalau untuk peran guru itu peran guru atau peran pengajar itu tidak dapat dan tidak akan pernah tergantikan, karena pengajar itu biasanya memiliki portofolio, kemudian tidak dapat diremehkan karena mereka itu punya titel gitu, misalnya SPD dan lain-lain. Jadi ilmu yang mereka ajarkan itu bisa untuk dipertanggungjawabkan gitu. Dan apakah sekolah juga bisa tergantikan? Menurut saya juga tidak, karena peran dari sekolah itu bukan hanya sebagai tempat untuk dapat memberikan tempat. Peran sekolah itu tidak hanya untuk memberikan tempat untuk proses belajar mengajar, namun peran sekolah itu juga sebagai tempat untuk membentuk karakter mereka gitu. Jadi kalau misalnya tidak sekolah, maka kita tidak tatap muka dong. Dan ketika kita tidak tatap muka, maka moral kita, etika kita itu tidak akan terbentuk. Kemudian pola kita berinteraksi dengan baik dan benar kepada teman kita, teman yang sebaya, kepada guru, kepada orang tua, itu juga tidak akan terbentuk. Jadi menurut saya mau secanggih apapun teknologinya, peran dari guru dan peran dari sekolah itu tidak akan pernah untuk tergantikan gitu. Sekian dan terima kasih. Mungkin teman-teman bisa menambahkan dari kelompok 1 atau cukup. Gitu Elfrida. Kembalikan dulu ke Elfrida. Bagaimana Elfrida? Tanggapannya bagus, jawaban dari Irsya? Ya Bu, sudah bisa dipahami dan menjawab pertanyaannya dalam arti itu
hal yang emang nggak bisa digantikan karena punya pengaruh besar bagi misalkan mental dan juga gimana perannya itu nggak bisa digantikan dengan pengalaman gitu. Terima kasih Irsa. Atau ada tambahan dari kelompok 1? Ya, kita dengarkan pendapat lain dari kelompok 1 dan teman-teman yang lain. Ini isu yang menarik ya, apakah teknologi dapat menggantikan pengajar? Kita pakai diksi pengajar di sini, karena konteksnya kalau hanya guru luas ya. Kalau hanya guru sempit gitu, jadi pengajar dan peserta didik gitu. Apakah teknologi dapat menggantikan pengajar atau lembaga pendidikan sekolah ya, mengingat kemarin kita udah singgung juga masalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang sekarang sudah mulai diuji cobakan teman-teman, tidak memungkinkan hal itu terjadi di masa depan. Ya, artinya teknologi mungkin saja kalau kita mau berimajinasi hebat itu bisa menggantikan peran pengajar atau peran-peran sekolah dan lain sebagainya. Tapi untuk kondisi sekarang itu kita sudah sampai fase yang seperti apa kalau kita benturkan dengan kecanggihan teknologi yang sudah masuk ke dalam dunia pendidikan. Silakan ada yang bisa mau menambahkan. Kalau tidak ada, saya tunjuk random. Coba Dani Nugraha, silakan Dani pendapatnya akan isu ini. Dani Nugraha. Baik, silakan Elisha Fitri. Izin berpendapat, Bu. Mohon maaf sebelumnya karena off-cam, karena jaringan saya ada gangguan. Mungkin pendapat saya sebenarnya sama aja dengan kelompok 1, dengan pendapat Irsalinda, tapi mungkin lebih ke arah attitude dari anak-anak ini sih, Bu. Tetap saja memang peran dari guru mungkin tidak akan terganti karena teknologi, karena memang sosial kan perlu diterapkan di dalam anak-anak ini, Bu. Jadi mau nggak mau memang perlu untuk saling bertemu dengan teman mereka dan juga guru mereka agar attitude-nya dapat terbentuk. Jadi kalau misalnya cuman lewat media seperti Ruang Guru dan Zenius kan agak susah gitu, Bu. Lebih ke arah situ sih, Bu. Lebih kepada pembentukan karakternya ya. Iya, benar. Makanya waktu SD, kalian SD dapat mata pelajaran budi pekerti nggak SD? Dapat, Bu. Dapat. Sekarang masih ada nggak ya, Alia? Kayaknya sekarang digantikan di SMP, Bu, sama bimbingan konseling, Bu. Kalau dari adik sepupu saya gitu katanya. Oh gitu, ya. Oke. Baik, terima kasih Elisha. Jadi titik poinnya lebih kepada ada fungsi-fungsi yang tidak bisa digantikan oleh teknologi, salah satunya pembentukan karakter itu. Satu lagi pendapat saya minta dari teman-teman di kelas ini, silakan. Saya boleh, Kak, Bu? Oh, boleh Alia, monggo. Oke, jadi menurut saya peran guru itu tidak bisa digantikan oleh teknologi secanggih apapun. Kenapa? Karena hal ini tuh berkaitan dengan komunikasi. Kita tuh kalau misalnya kayak gini, kita kan udah lihat bagaimana gaya bahasa tubuhnya atau cara ngobrol seperti apa. Kita tuh bisa jadi salah persepsi gitu loh, Bu. Jadi lebih menekankan ke arah komunikasinya sih. Lebih berpengaruh aja kalau misalnya ketemu langsung, mau verbal, mau non-verbal, itu lebih berpengaruh kalau bertemu langsung daripada melalui teknologi. Oke, betul. Nah, jadi kalau Alia katakan bahasa nonverbal itu biasanya jauh lebih kredibel loh teman-teman dibandingkan bahasa verbal ya. Jadi kalau kita lihat ada orang ngomong ketika dia agak-agak bohong itu bahasa nonverbalnya jauh lebih bisa terbaca. Nah, itu yang tidak bisa di-cover oleh digital atau dunia teknologi. Nah, ini mungkin yang akan berkaitan erat dengan akhirnya teknologi itu memang agak susah ketika dapat menggantikan fungsi dari pengajar itu sendiri. Ya, ada banyak sekali poin-poin yang masih perlu dipertimbangkan begitu ya, Elfrida. Mengingat juga sekolah, saya sepakat dengan Irsa tadi, sekolah itu bukan hanya tempat belajar. Kalau kita belajar di Jenius atau di Ruang Guru, ya, itu penambahan knowledge ada, penambahan pengetahuan ada, kognitifnya aja. Ya, manusia itu punya kognitif, afeksi, konasi. Konasi atau behavioral perilaku. Kalau kita belajar, kita taunya kognitif aja. Kognitif kita yang penuh atau yang ada di dalam otak yang awalnya gelas kosong, itu jadi penuh. Tapi
komponen afeksi tidak terlalu tersentuh, behavioral tidak terlalu tersentuh, atau perubahan attitude. Sedangkan kalau kita datang ke sekolah, face to face, ketemu guru, ketemu teman-teman mahasiswa atau siswa-siswa yang lain, ada interaksi yang terjadi. Yang perlu kita ingat lagi teman-teman, kecanggihan teknologi itu masih lebih kaya komunikasi face to face, interaktivitasnya. Nanti kalau kalian, saya semalam koreksi skripsi bimbingan saya, judulnya juga tentang pembelajaran jarak jauh di era digital, skripsi kelas kalian. Di hasil penelitian itu juga masih, hasil risetnya masih menemukan bahwa komunikasi face to face masih menjadi primadona karena dinilai bisa menyentuh aspek-aspek emosional dalam pembelajaran. Begitu. Ya, sehingga kalau untuk fase ini Elfrida kita bisa simpulkan ya, di fase sekarang teknologi masih belum bisa menggantikan peran pengajar ataupun sekolah. Kembali ke unsur-unsur komunikasi teman-teman, ada komunikator, ada media, ada pesan, ada komunikan. 4 itulah sederhananya. Nah, teknologi itu ada di media. Ya, urutannya kan komunikator, media, pesan, dan komunikan. Nah, kalau teknologi ada pada tahapan medianya. Komunikatornya tetap kepada orang-orang yang menyampaikan, yaitu tenaga pengajar yang harus punya kompetensi. Artinya di sini, kalau untuk masa sekarang, teknologi masih berfungsi sebagai alat penunjang pembelajaran. Alat penunjang pembelajaran, bukan sebagai alat utama ya, jadi sebagai komplementer, alat penunjang pembelajaran ketika ada hal-hal atau kondisi-kondisi yang tidak bisa dilakukan secara face to face, misalnya pada masa COVID atau mahasiswanya di luar kota, itu kita boleh menggunakan alat penunjang tersebut sebagai opsi kedua. Gitu kira-kira proporsi atau posisi teknologi di era sekarang. Cuma kita nggak tahu ke depannya nanti seperti apa. 20-30 tahun lagi, kita nggak tahu ya seperti apa posisi teknologi. Kalau kita baca buku-buku para ahli, ada yang memprediksi sampai seperti itu memang. Ya, tapi kalau kita baca kondisi yang sekarang, porsinya sampai kepada teknologi sebagai alat bantu atau penunjang pembelajaran. Ya, begitu Elfrida kira-kira. Baik, terima kasih partisipasinya Alia dan kawan-kawan tadi. Selanjutnya moderator, silahkan. Iya, terima kasih Bu. Dikembalikan lagi kepada kelompok 1. Tadi ada satu pertanyaan Elfrida yang sudah terjawab. Tinggal pertanyaan dari Dila dan juga Kansam Yumna yang belum terjawab. Untuk kelompok 1, bagaimana untuk jawabannya? Apa udah ada jawabannya? Ya. Mungkin kepada Mikso, bisa langsung aja menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Bisa langsung unmute aja, silakan. Oke, terima kasih moderator. Dalam perkembangan, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1 dulu ya, yang dari Nur Fadila Eka Putri tadi. Bagaimana cara untuk mendukung keberlanjutan transformasi digital di tiap daerah, khususnya di daerah yang terpencil. Nah, dalam berkembangnya zaman yang semakin tak terhindarkan dari teknologi digital, kita dan pemerintah dituntut untuk melakukan upaya perubahan teknologi. Nah, berbagai upaya ini dilakukan untuk mendukung transformasi digital di daerah. Misalnya seperti program Palaparing yang merupakan upaya pemerintah dalam membangun ketersediaan layanan jaringan serat optik yang menghubungkan seluruh kabupaten atau kota di Indonesia. Nah, program ini melihat adanya kebutuhan pengguna internet di Indonesia yang memiliki pertumbuhan yang sangat pesat, namun sebarannya itu masih tidak merata. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin kalau ada yang ingin ditambahkan dari teman-teman kelompok 1 bisa langsung di sebentar Mikso dan teman-teman, kita stop dulu 1 menit ya.
1 menit kita stop dulu, saya harus buka pintu sebentar ya. Oh iya, Ya, Bu. Bu. Kita Silakan. break dulu sebentar. Pertanyaan tadi kan bagaimana cara untuk mendukung keberlanjutan transformasi digital di tiap daerah, khususnya di daerah yang terpencil. Nah, dalam berkembangnya zaman yang semakin tak terhindarkan dari teknologi digital, kita dan pemerintah dituntut untuk melakukan upaya perubahan. Nah, berbagai upaya ini dilakukan untuk mendukung transformasi digital di daerah. Misalnya seperti program Palaparing, yang merupakan upaya pemerintah dalam membangun ketersediaan layanan jaringan serat optik yang menghubungkan seluruh kabupaten atau kota di Indonesia. Nah, program ini melihat adanya kebutuhan pengguna internet di Indonesia yang dilihat pertumbuhannya sangat pesat dan sebarannya itu masih tidak merata di berbagai daerah. Seperti itu jawaban dari saya, mungkin ada tambahan dari teman-teman kelompok 1 yang lain, bisa tolong ditambahkan. Terima kasih. Silakan kelompok 1 ada yang mau menambahkan? Program apa tadi namanya, Mixer? Program Palaparing. Palapari. Oke. Palaparing. Program Palapari, teman-teman. Salah satu upayanya seperti itu. Baik, kelompok 1 ada yang mau menambahkan? Bagaimana upaya dalam mendukung transformasi digital khususnya daerah-daerah terpencil agar warga Indonesia ini punya hak yang sama ya untuk menikmati akses digital. Kemudian apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menunjang hal tersebut? Kelompok 1 selain Mixer, Ahmad, NR mungkin mau menambahkan, Pak Moderator. Coba kita lempar dulu ke Nur Fadilah, penanyanya. Silakan. Ayo Ahmad, dilempar ke penanyanya. Ahmad. Halo, kepada Nur Fadila, apakah masih di dalam Zoom? Iya, mungkin kelompok 1 tadi udah menjawab, cuman belum ada tambahan nih dari teman-teman lain. Mungkin dari Nur Fadila sendiri, sebagai penanya, apakah ada sudut pandang atau tanggapan lain nih tentang pertanyaan yang kamu berikan sendiri? Apa Nur Fadila ada di dalam Zoom? Oh, ini dia baru masuk nih, kayaknya keputus. Masih di waiting room. Iya. Silakan Ahmad. Halo kelompok 1. Halo Dila, iya. Saya pakai 2 device. Oh gitu. Ya mungkin kendala jaringan juga ya. Nah, tadi dari kelompok 1 sudah menjawab pertanyaan dari Nur Fadila, salah satunya dengan pemerintah mengeluarkan program yaitu dengan nama Palaparing guna membangun jaringan dan informasi di Indonesia, guna memenuhi wilayah-wilayah yang kurang terpenuhi atas akses jaringan dan internet tadi. Nah, mungkin dari kelompok 1 kan belum ada tambahan nih terkait tentang jawaban Dila tadi. Mungkin kalau dari Dila sendiri, apakah ada tanggapan sendiri atau sudut pandang tersendiri nih untuk pertanyaan yang Dila sendiri berikan? Oh, jadi tadi nama programnya Palaparing ya? Iya, betul sekali. Sejauh ini saya nggak ada tanggapan lagi sih. Makasih kelompok 1. Maaf ya terkeluar. Baik. Gak apa. Yang lainnya ada nggak pandangan lain? Kira-kira pemerintah udah melakukan apa aja sih untuk bisa mendukung pemerataan digital ini selain program-program Palapari, internet masuk desa, dan lain-lain itu? Atau yang belum mereka lakukan, seharusnya mereka melakukan apa selain membangun infrastruktur? Silakan pandangannya. Coba Winda 5076. Winda 5076, silakan. Muhammad Azi Afrian.
Azi Afrian, silakan. Nabila Amalia. Azra Zahra Cintamani, Cintami. Halo, ya Bu. Ya, silakan Halo, Azra. halo. Ya. Silakan Azra pandangannya. Menurut saya kalau upaya pemerintah sudah melakukan ini proyek Palaparing ini sudah cukup optimal sih menurut saya, Bu. Soalnya kan ini proyek baru yang baru rampung ya tahun 2021 gitu. Jadi menurut saya ya proyek ini sudah bagus gitu, Bu. Terima kasih. Baik, silakan Irma Adela Putri. Ayo Irma. Ini yang off cam Ibu panggil ini. Ada orangnya Irma? Ya, menurut saya setuju dengan pendapat kelompok 1 ya, di mana tentang tadi usaha pemerintah dalam memajukan sinyal internet untuk di beberapa daerah terpencil, di mana menurut saya, pengalaman saya ya di daerah pedesaan di Kalimantan Timur sendiri juga itu sinyal internet tuh masih kurang ya Bu, apalagi tower itu juga baru dibangun dan listrik pun belum 24 jam dan baru beberapa tahun ini listrik itu baru nyala selama 24 jam. Jadi menurut saya usaha pemerintah dalam membangun sinyal internet di daerah terpencil yang seperti kelompok 1 katakan, saya sangat mendukung. Baik, terima kasih Irma. Nah itu Ahmad, silakan dibaca pendapat dari Delphi tuh di kolom chat. Ini bagus nih pendapatnya. Iya, ini ada dari Devi Colby ya. Izin menanggapi, kalau menurut saya selain membangun fasilitas internet di bagian desa, perlu juga diiringi dengan yang namanya sosialisasi, karena tidak semua penduduk yang ada di pedalaman itu mengerti sepenuhnya tentang internet ataupun program pemerintah. Iya, tanggapan yang bagus ya dari Devi ya. Memang betul kalau misalnya ada suatu program atau gadget tetapi belum ada pembelajaran atau sosialisasinya, belum tentu juga kita bisa menggunakannya atau memaksimalkannya. Ya, betul sekali. Nah, baik. Nah ini solusi yang bagus dari Delphi ya untuk menjawab pertanyaan Nur Fadilah. Jadi Nur Fadilah menanyakan upaya apa sih yang dilakukan pemerintah untuk mendukung transformasi digital di wilayah terpencil. Tentunya pemerintah nggak hanya mikirin bagaimana cara membangun infrastruktur aja teman-teman, atau gimana caranya biar akses jaringan itu masuk ke desa sehingga masyarakat desa bisa pakai internet. Nah, tapi Delphi mengatakan perlu adanya sosialisasi. Jadi selain infrastruktur, kompetensi atau literasinya juga harus dipikirkan. Ketika jaringan sudah bagus dan mereka bisa pakai, tapi pertanyaan selanjutnya adalah mereka pakai buat apa? Karena perlu diingat teman-teman, internet itu sudah masuk ke zona pendidikan SD, TK, SMP, di mana anak-anak itu belum punya kompetensi yang baik dalam menggunakan internet. Sehingga Pak Nadiem juga mengatakan takutnya mereka mengakses hal-hal atau konten-konten yang negatif. Nah, ini yang perlu kita soroti, sehingga upaya yang juga perlu dipikirkan oleh pemerintah selain membangun infrastruktur adalah memikirkan bagaimana literasi atau kompetensi literasi digital harus dimiliki oleh anak-anak didik yang ada di desa-desa terpencil seperti itu. Jangan sampai teknologi itu akhirnya menjadi bumerang untuk melukai mereka sendiri dengan mengakses konten-konten yang negatif, dan mereka melupakan konten-konten yang positif yang harusnya buat belajar, mereka malah pakai buat hal-hal yang negatif ya, misalnya terlalu banyak main game boleh teman-teman, tapi mereka akhirnya bablas, menjadi candu, konten-konten pornografi, penipuan, dan lain sebagainya. Nah ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Selain bisa
membangun infrastruktur digital sehingga keduanya berjalan beriringan. Nah, ini PR kita bersama, kompetensi literasi digital bukan hanya untuk masyarakat pedesaan tapi untuk masyarakat perkotaan juga dirasa masih perlu ya untuk mengetahui atau memutuskan konten-konten mana yang perlu kita gunakan untuk pembelajaran dan yang mana sebaiknya untuk kita putuskan untuk kita tidak akses seperti itu. Nah, kira-kira itu jawaban dari Delvi. Terima kasih Delvi, bagus jawabannya. Jadi bukan melulu infrastruktur. Ini sudah dibahas juga terkait dengan literasi digital di minggu-minggu kemarin ya, kita sudah bahas. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir, silakan Ahmad. Iya, kepada teman-teman dari kelompok 1, apakah pertanyaan terakhir dari Kansa Yumna sudah bisa dijawab? Baik, Ipal. Suara saya terdengar, Ipal? Iya, jelas. Oke. Oke, Bintang langsung aja dijawab ya pertanyaannya. Silakan Bintang. Baik, Bu. Ini kan di sini pencurian itu sudah jelas tidak dapat dibenarkan ya. Oleh karena itu sebenarnya sudah banyak upaya dari pemerintah untuk menyokong keperluan pembelajaran secara daring. Misalnya seperti di awal tahun 2020 di mana kita dihadapkan dengan adanya pandemi ini. Nah, itu pemerintah membuat program pembelajaran melalui TV, di mana program ini disiarkan oleh stasiun TVRI yang ditujukan untuk siswa dari tingkat SD hingga SMA sederajat. Begitu, Bu, menurut saya. Oke, berarti solusinya ada media pembelajaran melalui televisi ya. Kalau nggak punya TV juga gimana, Bintang? Kalau nggak punya TV gimana, Bintang? Nah, itu mungkin bisa join bareng, Bu, yang teman yang lain itu. Silakan Ahmad, kembalikan ke Kansa. Ya, gimana atas jawabannya, Kansa Yumna? Apakah ada yang mau ditanggapi atau dikritisi nih? Pertama, makasih untuk Bintang atas jawabannya. Cuman menurut saya sendiri, oh ya, sebelumnya maaf Bu, saya off cam ya Bu, karena jaringan saya jelek. Nah, kembali lagi ke Bintang, menurut saya jawabannya sih kurang memuaskan ya, karena kata Ibu bilang tadi, gimana kalau misalnya kemudian nggak punya TV, terus apakah kemudian program yang ada di TV itu sesuai dengan apa ya, materi yang kita belajar di sekolah atau di kuliah gitu. Kayaknya kalau cuman program dari televisi kayak TVRI waktu itu nggak bisa menutup sih untuk efektivitas belajar daring gitu. Menurut saya ya, Bu. Ya, teman-teman ada tanggapan yang lain? Apa sih sebenarnya yang bisa kita lihat dari fenomena banyak orang-orang yang ketika COVID kemarin akhirnya nggak punya uang ya untuk beli smartphone demi bisa mengikuti kelas online anak-anak mereka. Akhirnya mereka melakukan tindak-tindak pidana mencuri. Seperti apa tanggapannya? Kemudian solusinya seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk bisa meratakan agar setiap anak juga bisa menikmati atau mendapatkan hak yang sama untuk mengikuti PJJ atau pembelajaran jarak jauh secara ideal. Ayo. Ibu, mau jawab? Ya, Irsya. Iya. Silakan Irsya. Oke. Bu, ini nge-freeze Bu gambar saya. Semoga suara saya sampai ya Bu. Iya, sampai kok. Oh iya. Jadi menurut tanggapan saya dari pernyataannya Kansa tadi, menurut saya sih kegiatan mencuri itu tetap salah. Tapi bagaimana ketika seorang siswa itu nggak punya
komputer, nggak punya laptop, nggak punya komputer, laptop, nggak punya HP untuk belajar gitu. Dan saya setuju sama Bintang tadi, Bu, soalnya saya kan punya sepupu. Nah, sepupu saya itu kan masih sekolah dasar. Jadi dia itu sebelum proses sebelum proses belajar mengajar secara daring, dia dikasih edukasi, Bu. Orang tuanya dikasih edukasi, dikasih angket gitu. Jadi untuk bahan evaluasi mereka. Jadi mereka sudah dikasih edukasi kalau misalnya seumpamanya tidak memiliki media untuk belajar mengajar secara online, maka bisa ikut temannya, Bu. Jadi kan pasti seorang siswa dan mahasiswa itu punya teman ya, Bu. Nah, bisa tuh untuk gabung ke temannya gitu. Jadi dalam satu ruangan, dalam satu media itu bisa menggunakan bisa dihadiri oleh 2 orang, 3 orang, sampai bahkan 10 orang bisa, Bu, gitu. Terus itu juga menurut saya itu efektif sih, Bu. Soalnya dia juga ada bahan evaluasi, Bu. Jadi untuk evaluasi sekolah SD-nya gitu. Jadi kalau misalnya umpamanya memang rumahnya jauh, terus tuh dekatnya sama rumah gurunya, boleh untuk pakai fasilitas dari gurunya juga, Bu. Jadi gurunya mau untuk ngasih fasilitas ke mereka gitu. Jadi menurut saya biasanya juga pencurian itu ada 2 hal. Satunya adalah karena gengsi, jadi nggak mau ikut sama temannya, dan satunya adalah emang benar-benar nggak mau, benar-benar nggak bisa, nggak ada yang mau pinjemin dia atau nggak ada yang mau bantu dia, Bu, gitu. Jadi dalam alasan apapun pencurian tidak dihalalkan karena sudah ada inovasi-inovasi lain seperti ikut sama teman, terus itu juga ikut sama guru, bisa berkeluh kesah sama kepala sekolah, dan lain-lain gitu, Bu. Dan seharusnya juga upaya pemerintah itu kan punya anggaran pembelanjaan. Tapi kalau misalnya anggaran pembelanjaannya digunakan untuk membelikan handphone setiap siswa atau mahasiswa yang nggak punya media tersebut, saya rasa bisa menghabiskan anggaran dari seluruh aspek gitu, Bu. Jadi bisa pakai alternatif tersebut. Kalau dari saya pribadi seperti itu sih, Bu. Oke. Ya, baik. Terima kasih, Irsya. Gimana Kansa Yumna? Ya, Bu. Jadi yang saya tanggap dari jawabannya Irsa adalah tinggal kembali lagi ke orang-orangnya untuk mau nggak berusaha untuk mendapatkan solusi, yaitu bisa dari join sama teman atau menggunakan fasilitas yang ada di sekitarnya gitu ya, Bu. Ya. Atau Kansa ada pandangan lain? Ya, menurut saya juga, Bu, untuk solusi yang ditawarkan sama kelompok 1 tadi sebenarnya udah benar, Bu. Benar guru dan siswa harus memiliki akses terhadap teknologi digital. Tapi ya itu, karena mungkin karena Indonesia ini terlalu banyak juga warganya, jadi pemerintah pun nggak bisa mengontrol semuanya, Bu. Jadi pasti ada aja kejadian-kejadian yang kayak mencuri tadi. Gitu. Terima kasih, Bu. Oke. Baik, terima kasih Kansa. Terima kasih juga Irsya, jawabannya bagus ya. Artinya Irsya menjelaskan kondisi sekarang, alternatif solusinya seperti itu loh, alternatif pilihannya. Ya, jadi mungkin tadi Irsya katakan motif pencurian itu ada 3, antara gengsi, nggak mau ikut temannya ya Irsya ya. Ataupun mungkin juga kalau saya tambahkan sosialisasi dari sekolah yang belum terlalu gencar mungkin ya, sehingga mungkin ada beberapa orang tua yang tidak tahu menahu. Kita hanya bisa memprediksi di sini, kita nggak tahu. Karena kalau kita lihat berita aja, teman-teman, berita itu kan nggak terlalu, terkadang menyajikan informasi tidak utuh ya. Motif-motif kenapa mereka mencuri HP untuk tetap bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh itu kan juga tidak tercover dalam pemberitaan. Nah, tadi seperti yang Irsya katakan, ketika ada kondisi-kondisi atau case-case seperti ini, alternatifnya memang sekolah tadi itu sudah cukup baik kalau sekolah melakukan evaluasi, kemudian mengedukasi dulu orang tua ketika dia tidak memiliki gadget untuk melakukan PJJ. Mereka bisa ikut ke teman terdekatnya ya, atau di lingkungan rumah terdekatnya yang memiliki gadget. Jadi satu media itu bisa digunakan oleh 3 atau bahkan 5-10 orang, itu masih diperbolehkan. Nah, alternatif-alternatif seperti ini
yang bisa kita gunakan untuk bisa menekan kasus-kasus seperti yang dikatakan Kansa tadi. Itu ya, untuk menekan atau meminimalisir sehingga sudah jarang kita temukan orang-orang yang melakukan pencurian smartphone atau HP. Gitu. Dan mungkin solusi selanjutnya adalah memang agak mustahil ketika pemerintah harus membelikan HP buat anak-anak yang tidak mampu, tapi mungkin bisa dilakukan untuk menambahkan perangkat-perangkat digital ya untuk lembaga-lembaga pendidikan yang nantinya dikelola juga sama lembaga-lembaga pendidikan. Jadi nggak langsung ke peserta didiknya, Irsya. Nggak langsung ke peserta didiknya. Misalnya laptop, kemudian smartphone, semuanya dikelola oleh sekolah yang berfungsi nanti ketika ada peserta didik yang tidak memiliki gawai, itu bisa dipinjamkan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi dari sekolah satu dengan sekolah lain. Menambah perangkat digital untuk lembaga-lembaga pendidikan itu juga dirasa penting karena fungsinya bukan hanya pada saat COVID, tapi juga jangka panjang, pasti akan terpakai juga untuk kondisi-kondisi pasca COVID atau kondisi-kondisi yang lain. Nah, kira-kira begitu. Oke, baik ya. Terjawab sudah pertanyaan dari ketiga penanya. Kalau sudah tidak ada, saya minta untuk disimpulkan intisari atau apa yang bisa kita dapatkan dari diskusi kita. Temanya implementasi perkembangan teknologi di bidang pendidikan. Silakan moderator untuk mencoba menyimpulkan. Ahmad, monggo. Iya, terima kasih. Oke, sampailah kita di penghujung presentasi dan saya akan mencoba untuk menyimpulkan apa hasil dari diskusi teman-teman tadi dengan tema implementasi perkembangan teknologi komunikasi dalam dunia pendidikan. Emang sejauh ini teknologi komunikasi ini akan semakin pesat dan akan semakin berkembang, tetapi jika kita bandingkan dengan apakah teknologi ini bisa menggantikan tenaga ahli seorang guru dan juga sekolah, nyatanya dari diskusi tadi, jawabannya adalah belum bisa menggantikan, karena banyak sekali aspek yang teknologi ini tidak miliki dari seorang sekolah dan juga guru. Dan juga teknologi ini tidak bisa atau belum juga merata secara jaringan dan juga internet di seluruh Indonesia. Maka dari itu pemerintah pun membantu dengan program yang tadi udah disebutkan oleh Mikso, yaitu Palaparing, guna memaksimalkan atau membangun jaringan dan internet di seluruh Indonesia. Ya. Dan juga untuk kejahatan-kejahatan yang terjadi di masa pandemi ini, apalagi berkaitan dengan teknologi komunikasi dalam dunia pendidikan, apakah dibenarkan seseorang mencuri hanya untuk anaknya belajar, atau mencuri handphone, ataupun laptop, ataupun komputer. Nah, itu tidak bisa dibenarkan juga karena dari pemerintah pun memaksimalkan program pastinya, tetapi hanya bisa membantu secara mungkin pembangunan jaringan dan juga pemberian kuota. Tidak bisa secara fisik melalui pemberian laptop dan juga gawai. Nah, di sini juga diperlukan sosialisasi kepada mereka-mereka yang mungkin membutuhkan, apalagi tadi bilang Ibu, bagaimana jika tidak memiliki televisi. Nah, bagaimana jika tidak memiliki HP. Nah, mungkin itu bisa menjadi PR pemerintah atau juga PR kita untuk bisa mensosialisasikan, apalagi terkait kebutuhan pembelajaran. Ya, menurut saya itu kesimpulannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ahmad dan kelompok 1 atas presentasinya. Kita beri applause virtual dulu buat kelompok 1 untuk presentasi yang sangat-sangat menarik ini. Dan juga ada beberapa hal yang sebenarnya belum tercover ya, atau belum terbahas, tapi it's okay, nggak masalah. Misalnya tadi kita belum melihat bagaimana sumber pembelajaran, fenomena-fenomena plagiasi. Internet teknologi itu bagus, tapi juga rawan dengan kondisi-kondisi yang negatif seperti plagiasi. Kemudian juga belum disinggung interaktivitas. Saya ngomong dengan teman-teman via Zoom, saya sebagai pengajar nggak punya kemampuan untuk mengontrol
kalian untuk open cam karena ada kondisi jaringan. Ya, saya nggak punya kemampuan untuk meng-cross check benarkah karena kondisi jaringan atau karena faktor lain. Habis waktu saya nanti kalau saya coba cek satu-satu. Ya, interaktivitas, bagaimana merawat interaktivitas di media ketika kita menggunakan aplikasi Zoom atau aplikasi-aplikasi lainnya, kegagapan teknologi, ya itu juga belum terbahas. Kemudian kreativitas atau inovasi-inovasi yang bisa kita implementasikan pada saat proses belajar mengajar melalui video, kemudian tugas sudah paperless, tidak menggunakan kertas lagi, itu juga sudah disentil sedikit ya tadi, yang kebanyakan sekarang teman-teman tugasnya banyak bikin video ya, video atau nulis di blog, ya itu juga merupakan sebuah inovasi. Sebenarnya habit atau kebiasaan itu sudah kita lakukan lama ya teman-teman. Saya yakin teman-teman punya akun-akun blog Kompasiana atau WordPress itu sudah lama banget. Cuma mungkin kembali terpakai itu ketika pandemi COVID ini, ketika kita harus mengoptimalisasikan teknologi ke dalam media pembelajaran. Pengajar banyak mengarahkan untuk hanya mengirimkan link-link tugas ya di akun-akun kalian, biasanya seperti itu. Ya, artinya revolusi 4.0 ya di era perkembangan teknologi di bidang pendidikan itu merubah tren pembelajaran yang dari konvensional ke digital. Nah, ini kita masih dalam tahap transisi teman-teman untuk bisa berpindah dari kebiasaan yang lama yang kita biasanya bertemu, kita kembali ke atau loncat ke kondisi-kondisi digital, ya situasi-situasi digital. Tentunya itu butuh adaptasi dan butuh waktu yang nggak pendek untuk bisa akrab dan akur dengan teknologi dan alat-alat yang canggih ini. Bahkan kalau kita lihat di luar bidang pendidikan, teknologi itu sudah memunculkan banyak sekali profesi-profesi baru. Ya, profesi sekarang anak-anak zaman sekarang kalau ditanya pengennya jadi apa, pengennya jadi YouTuber. Ya, sudah nggak mau lagi jadi PNS gitu. Tapi kan itu menjadi dampak yang positif. Itu terjadi karena globalisasi atau perkembangan teknologi. Nah, itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan minggu depan itu kelompok 2, kita akan membahas masalah interaktivitas, kalau saya nggak salah ingat ya, interaktivitas yang ada di beragam sosial media kita. Bagaimana optimalisasi emoji, ya emoji sebagai pengganti ekspresi komunikasi langsung atau tatap muka, itu kita akan bahas minggu depan, dan interaktivitas yang lain yang ditawarkan oleh aplikasi-aplikasi, kolom share, kolom komentar, ya seperti apa optimalisasinya dan seberapa efektif menunjang kelancaran komunikasi digital. Baik, itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya atau minggu depan. Silakan dipersiapkan kelompok 2 dari kelas B, dan juga bisa ditunjang dengan sama seperti kelompok 1 ya, tampilkan juga data-data dari lembaga-lembaga riset. Ya, kita belajar juga membaca data. Ada banyak, tadi kelompok 1 dari mana ya? Dari mana tadi datanya ya? Dari WR Sosial, Bu. WR Sosial ya, atau dari lembaga-lembaga riset yang lain. Baik, sekiranya cukup ya teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Saya sudah catat nama-nama yang ikut memberikan kontribusi. Ditunggu teman-teman yang belum untuk bisa aktif berinteraksi di diskusi kita minggu depan. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sehat selalu Ibu. Teman-teman, ayo bukber.